Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal hidayah wal tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal du'a ila al-huda wal jalala ala khair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-mufassir al-syekh Muhammad Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'sa'i as-salihin fi ad-darin amin. Fi kitabi Sufwat at-Tafasir al-juz' al-awwal surah Al-Imran ayat 183. Alladzina qalu innallaha ahida ilaina. Alladzina, adapun orang-orang, qalu yang berkata siapa alladzina innallaha, sesungguhnya Allah ahida, itu berjanji siapa Allah ilaina kepada kita, yakni adapun mereka alladzina, itu orang-orang qalu yang berkata siapa alladzina innallaha, sesungguhnya Allah, hum yakni alladzina qalu, alladzina yaitu orang-orang qalu yang berkata siapa alladzina, mereka berkata begini, innallaha, sesungguhnya Allah amara, perintah siapa Allah kepada kita, wa usana, dan berwasiat kepada kita, fit Taurat, di dalam Taurat, Allah nu'mina, agar kita tidak beriman, di rasulin, kepada seorang utusan, hatta ya'tiya, sehingga datang siapa rasulna kepada kita, bi kurbanin, dengan membawa kurban, takul yang memakan kepada kurban, apa an-nar, api, yakni amara, memerintahkan siapa Allah kepada kita, bi anda nusaddiqa, sekiranya kami tidak membenarkan di rasul dan kepada seorang utusan, hatta ya'tiya, sehingga datang siapa rasul kepada kita, bi ayatin, dengan membawa ayat atau tanda khasat yang tertentu khusus, wahia, adapun ayatin khasin, ayyuqaddima, agar menghaturkan, memberikan siapa rasul kurbanan, kepada kurban, fatanzilu, kemudian turun apa narun, api, minas samai, dari langit, fata ulama, memakan apa an-nar, minas sama, kepada kurban. Wahada, adapun hal ini yang dikatakan oleh alladzina, iftira'un, yaitu membuat-buat, apa bahasa Indonesia, mengada-ngada, alallahi, atas Allah, haitsu lam yu'ahid, sekiranya tidak memberikan janji siapa Allah ilaihim, kepada mereka alladzina, bidzalika, dengan hal itu. Kul, katakanlah Muhammad, qad jaa, sungguh telah datang kepada kalian sapa rusulun, para utusan, min qabli, dari sebelum saya, mereka datang bil bayyinati, dengan membawa bukti-bukti, wa billadzi qultum, falam, wabilladzi, dengan perkara kultum, yang kalian katakan, telah datang rasul-rasul sebelum saya dan memberikan apa yang kalian tuntut seperti tadi, akan tetapi kalian tetap saja mendustakan mereka. Kul, yang dikatakanlah Muhammad, lahum, kepada mereka, ya Muhammad, ya Muhammad, berkata dengan mereka, taubihan, seraya menjelek-jelekan, wa idharan, dan menunjukkan li kidbihim, li kadbihim wa kidbihim, pada kebohongannya alladzina, qad ja'at, sungguh telah datang kepada kalian siapa rusulun,
beberapa utusan qabli sebelum saya. Mereka datang bil mu'jizati dengan membawa mukjizat-mukjizat al-wadihati yang jelas-jelas semua. Wal hujjati dan beberapa hujjah al-bahirati yang jelas. Ad-dalati yang menunjukkan ala sidqi nubuwwatihim, atas kebenaran kenabian Rasul, wa billadzi dan dengan perkara idda'aitum yang menuntut kalian semua atas hal tersebut. Falima, maka lalu karena apa? Qataltumu, kalian membunuh kepada Rasul, in kuntum jika ada siapa kalian semua shadiqin, yaitu orang-orang yang jujur. Ay falima, yakni maka karena apa? Kadzabtumu, kalian mendustakan kepada Rasul, wa qataltumu dan kalian membunuh kepada Rasul, in kuntum jika ada kalian semua shadiqina, itu orang-orang yang jujur, fi da'wakum, dalam pengakuan kalian, al-imana, pada keimanan billahi, terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa tasdiqi, dan membenarkan birusulihi, dengan utusan-utusan Allah. Kalau memang kalian iman, kalau kalian membenarkan mereka, kenapa kalian bunuh? Tsumma qala ta'ala musallian li rasulih. Tsumma qala, kemudian berkata siapa Allah Ta'ala yang maha luhur, musallian, dengan memberikan apa? Sebagai penggembira li rasuli, kepada rasulnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau didustakan Muhammad, enggak usah kecil hati. Udah biasa. Udah biasa. Enggak usah sedih. Banyak yang kayak gitu. Jadi ujian itu kalau banyak yang merasakan itu menjadi biasa. Berat sama dipikul, ya, ringan sama dijunjung. Kalau nggak sama loncat. Nah, itu kayak kita mondok, kadang nggak ada orang mondok yang seperti saya itu susah. Sama. Kita senasib, seperjuangan. Fa in kadzabu, maka jika mendustakan siapa alladzina kepadamu Muhammad, faqad kudziba, maka sungguh telah didustakan siapa rusulun, beberapa utusan min qablika, dari sebelummu. Ay la yazunka, ayahni la yazunka, jangan menjadikan susah kepadamu ya Muhammad, apa takdzibu haula'i, pendustaan mereka orang-orang kufar laka kepadamu. Fa innahu, maka sesungguhnya mereka in fa'alu, apabila melakukan siapa alladzina dzalika, pada itu, faqad kudzibat, maka faqad kadzabat, maka sungguh telah mendustakan siapa aslafuhum, pendahulu-pendahulunya, alladzina kafaru min qablu, dari sebelum ini, min qablu, dari sebelum qablu ka ghairu ba'du hasbu awwalu, aslafu min qablu, kalau tidak diidafahkan mabni alama yurfa'u bihi, gitu. Siapa Rasulullah, utusan-utusan Allah, fala yazum, maka jangan menjadikan sedih. Fala tahzan, maka janganlah engkau bersedih. Falaka bihim uswatun hasanah, falaka, maka bagimu Muhammad, bihim, dengan mereka para rasul, apa uswatun, suri tauladan, hasanatun, yang baik. Ja'u, datang siapa rasul, bil bayyinati, dengan membawa penjelasan-penjelasan, aikadzabu, yakni mendustakan siapa alladzina, kepada rasul, ma'annahum,
bersamaan dengan sesungguhnya para rasul jauh datang siapa rusul kepada alladzina bil barahini dengan membawa bukti-bukti al-qati'ati yang pasti wal mu'jizat dan beberapa mukjizat al-wadihati yang jelas. Biasa ditolak itu biasa. Biasa, nggak usah kecil hati. Menyampaikan Islam ditolak itu biasa. Mereka belum tahu. Makanya kita itu dalam belajar fikih harus tahu ilat, apa? Ilat, sabab, hikmah. Makanya dalam fikih-fikih yang kitabnya itu gemuk-gemuk, mudhakham, yang jilidnya itu besar-besar, itu di sana dijelaskan. Ini kenapa? Oh ilatnya ini kenapa ilatnya ini. Kayak kemarin sampean puasa Arafah hari apa? Hari Id waktu Mekah sama puasa Arafah. Kalau di kitab-kitab fikih, kenapa kita puasa Arafah? Alasannya apa? Di kitab-kitab fikih, kenapa kita puasa Arafah di saat orang-orang haji Arafah? Kenapa? Kita puasanya puasa Arafah. Orang-orang yang haji itu haji, nggak usah puasa, wong perjalanannya berat. Ya, maka kita yang tidak haji, karena kita tidak melakukan hal-hal berat di Arafah, maka kita disunahkan puasa Arafah. Maka kalau melihat alasannya seperti itu, mestinya puasa kita Arafah itu kapan? Di saat orang-orang di Arafah. Ya. Kalau sampai mengatakan di sana itu keliru, masa hajinya orang-orang itu batal semua? Tapi ada yang hajinya itu hari wukuf apa? Selasa. Kemarin kita hari raya apa? Kamis. Berarti orang sana Rabu, wukufnya di Selasa. Ya. Ya, berarti wukufnya Selasa sana. Selasa wukuf, Rabu hari raya. Itu ada juga yang Rabu di Arafah. Karena berkeyakinan bahwasanya wukufnya itu hari Rabu. Itu repot. Orang Indonesia berkeyakinan sebagaimana orang-orang Indonesia. Yang lain wukuf, dia nyantai. Ketika orang-orang ke Mekah, ke Mina, dia baru wukuf. Kalau kita katakan itu yang Selasa nggak sah, orang ngajinya seluruh dunia masa nggak sah semua. Terus gimana? Sampean puasa Arafah kok pas Arafah sepi, terus gimana? Alasannya kenapa kita puasa Arafah? Alasannya apa? Karena kita tidak haji. Sebagai gantinya agar seimbang dengan orang yang haji, maka kita puasa Arafah. Nah, sampean puasa Arafahnya hari apa? Rabu Arafah sepi. Gimana itu puasanya? Wallahu sudah selesai. Minta. Ya gimana lagi, kita tidak tahu hakikatnya, yang mana nggak tahu Allah. Jadi kalau para rasul itu didustakan biasa, karena mereka belum tahu. Akan tetapi ketika orang-orang itu tahu kenapa Rasulullah datang, apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Makanya surat yang saya sukai termasuk idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi wasabbih innahu kana tawwab. Ayat itu ayat bahwasanya penjelasan Rasulullah sudah terjadi Fathu Makkah, berarti sebentar lagi kembali kepada
Allah. Sampai nanti juga gitu. Sekarang nggak ada yang kenal sampean. Nanti sampean pulang, ada yang kenal 1 orang, 2 orang, 1 kampung. Terus lama kelamaan 2 kampung, 3 kampung. Akhirnya yang minta khutbah banyak. Jamaahnya semakin banyak, santrinya semakin banyak. Banyaknya orang yang mengenal Anda pertanda sampean mendekati kematian. Iya, Rasulullah itu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, berarti tugas Rasulullah selesai. Rasulullah akan kembali kepada. Makanya sampai nanti ketika dakwah, semakin banyak orang yang mengenal sampean, berarti tanda sampean mau mati. Santrinya semakin banyak, berarti sampean semakin dekat dengan mati. Nah, saya ada khutbah di mana di tempat yang ayatnya itu. Ya Allah, saya disuruh khutbah di sini. Semakin banyak yang mengenal, sebentar lagi mati. Fa'in kadzabuka faqad kutiba rusulun min qablika. Mana? Jauh datang siapa Rasul bil bayyinati dengan membawa beberapa bukti. Ai kadzabu yakni mendustakan siapa alladzina kafaru kepada ar-rusul ma'anau bersamaan sesungguhnya ar-rusul jauh datang siapa Rasul kepada mereka alladzina bil barain dengan membawa beberapa bukti al-qadar yang pasti wal mujizat dengan beberapa mujizat al-wadihat yang jelas waz-zubur dan membawa tulisan-tulisan Zabur, kitab Zabur wal kitab dan membawa kitab al-munir yang menjelaskan yang menerangkan yakni bil kutubi dengan membawa kitab as-samawiyati yang dari langit al-mamlu'ati yang dipenuhi apa al-kitab kutub bil hikami dengan beberapa hikmah wal mawaid dan beberapa mau'izah nasihat wal kitabi dan kitab al-wadi yang jelas al-jali yang jelas dan Taurat sebagian Taurat wal Injil dan Injil. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin adapun setiap individu, setiap perorangan dha'iqatul maut itu mencicipi kematian. Yakni masirul khalaiki adapun tempat kembalinya beberapa makhluk ilal fana'i kepada kerusakan. Wa kullu nafsin adapun setiap masing-masing setiap individu mayyitatun itu akan mati. La mahalata secara pasti, tidak boleh tidak. La mahalata tidak boleh tidak atau secara pasti. Kaqouli sebagaimana firman Allah, kullu man 'alaiha fan, kullu man adapun setiap orang 'alaiha itu atas man fanin terdapat kerusakan. Setiap orang akan binasa. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Wa innama tuwaffawna dan hanya saja disempurnakan apa tuwaffawna disempurnakan kalian semua ujurakum kepada pahala kalian semua yaumul kiamat di hari kiamat. Aituntuna yakni kalian diberikan jazaa a'malikum kepada balasan-balasan amal-amal kalian semua wafian dengan sempurna yaumal kiamati di hari kiamat. Faman maka barang siapa zuhziha dijauhkan atau diselamatkan siapa man anin nari dari neraka wa udkhila dan dimasukkan siapa man
al-jannata ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh beruntung siapa man. Mudah-mudahan kita semua masuk surga bighairi hisab, tanpa mampir ke neraka sama sekali, cuma lewat saja di atas sirat. Gak enak di neraka itu, gak enak. Na'udzubillah min. Yakni faman, maka barang siapa nuhya itu dijauhkan siapa man aninari dari api, wa ubida dan dijauhkan siapa man anna dari annar api neraka, wa udkhila dan dimasukkan siapa man al-jannah ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh beruntung siapa man bisa'adati dengan keberuntungan as-sarmadiyati yang abadi, wan naimi dan kenikmatan al-mukhalladi yang diabadikan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, wa mal hayatud dunya dan tidak ada kehidupan dunia illa mata'un kecuali kesenangan, illa mata'ul ghurur kecuali kesenangan yang menipu membujuk. Yakni laisat tidak ada apa duniawi illa darul fana'i kecuali rumah tempat fana, illa darul fana'i kecuali itu adalah rumah tempat kefanaan, kehancuran. Yastamti'u biya al-ahmad, yastamti'u bersenang-senang biya dengan ad-dunya siapa al-ahmadu orang yang bodoh, al-maghur yang tertipu. Masya Allah. Yang bersenang-senang dengan duniawi adalah orang-orang yang bodoh. Apa? Bodoh. Harta itu enak ya. Harta itu surganya wanita itu harta. Kalau di sini yang bersenang-senang dengan duniawi adalah ya. Tapi ini bukan berarti kita tidak boleh kaya. Ayat seperti ini jangan diartikan bahwasanya kita tidak boleh kaya. Kita harus kaya, ya. Kita harus kaya. Tapi yang nggak boleh adalah gila harta. Jadi kita punya uang banyak harus biar bisa kurban, biar bisa haji, biar bisa jadi donatur, biar bisa apa? Sedekah, biar bisa nolong, ya, nolong orang. Darul fana. Jadi kita punya harta itu, kita juga tidak beranggapan di dunia ini abadi. Jadi orang yang beriman itu berkeyakinan dia akan mati. Jadi punya harta buat mondokin anak, beliin kitab. Kalau sudah besar, kalau ada uangnya lebih dibuatkan rumah, dinikahkan. Ya. Kalau sudah anak ya udah bekerja sendiri. Kalau masih ada uang yang lebih ya dinikmati, buat umroh, buat sedekah-sedekah, keliling-keliling bagi makan-makan. Yastamti'u biya al-ahmaq wal maghrur. Ya Allah, ya Allah. Kalau berkata siapa Ibnu Katsir, ya, saya ulangi lagi ya. Ayat ini ya, jangan beranggapan bahwa kita santri tidak boleh pegang uang. Itu salah. Kita santri mestinya zuhud itu nggak pegang uang. Pemahaman seperti itu salah.
Santri itu insya Allah nanti kaya-kaya, ya, uangnya banyak dan siap berbagi. Orang yang kaya dan siap berbagi adalah orang yang layak kaya. Kalau orang kaya kok pelit, berarti dia belum siap menjadi orang kaya. Dia kaya tapi mental miskin. Seperti orang miskin tidak mau berbagi. Seperti orang miskin hanya minta-minta untuk dikasih bagian. Jadi mental kita ini mental nanti seumpama kita punya uang, kita buat bagi-bagi, ya. Pertama dibagikan ke istri, ya. Kalau ada lebihnya ke anak, kalau ada lebihnya ke orang tua, ke mertua, ada lebihnya ke saudara, sepupu, 2 pupu, 3 pupu, 4 pupu, ya. Terus tetangga-tetangga kiri kanan, ya. Terus kok masih lebih, ya udah cari anak-anak yatim apa, janda-janda yang tua, yang ya. Terus jangan janda saja, duda-duda itu juga kasih. Jangan saya nanti nggak mau kerja gini, saya zuhud aja tawakal. Nanti karena miskin beneran nangis nanti. Kenapa? Lapar. Insya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jangan khawatir. Kita ini santri dari kecil kita sudah nganut sama Allah. Ya. Suruh Allah belajar ilmunya Kanjeng Nabi, kita belajar. Disuruh Allah kita mengamalkan, kita amalkan. Ya. Kita sudah nuruti Allah terus. Kita pulang nanti menyampaikan agama Allah. Insya Allah kalau kita nuruti sama Allah, Allah akan nurut sama kita nanti. Ya, sampean baru gini, ya Allah, baru apa? Ingin apa gitu? Ya Allah, insya Allah nggak lama. Ya, sehari 2 hari dapat. Kalau nggak 2 hari ya 3, kalau 3 hari ya 1 bulan. Ya. Kalau nggak 1 bulan ya 1 tahun. Saya itu alhamdulillah. Dan insya Allah dimudahkan semuanya. Kita ini dekat sama Allah. Allah Maha Kaya. Kalau hanya memberi uang sampai 1 miliar itu terlalu kecil bagi Allah. 2 miliar itu terlalu kecil bagi Allah. Insya Allah akan diberikan lebih dari semuanya. Walaysa lid-dunya illa darul fana. Nah, nanti sampean uangnya banyak, buat umroh, buat haji, buat ini. Kalau berkata siapa Ibnu Katsir, al-ayat ada manfaatnya di dalam ayat tasyirun, terdapat menganggap kecil lisya'nid dunya kepada urusan dunia ini, wa tahqir dan meremehkan li amriya kepada urusan ad-dunya. Wa anna dan sesungguhnya ad-dunya faniyatun, itu bisa zailatun hilang. Gini ya. Mungkin saya pernah cerita dulu ya. Ada teman saya Habib alim, masya Allah, ngajar di pondok. Di pondok udah difasilitasi rumah khusus, beras semuanya gini-gini, totalannya pokoknya lebih daripada ustadz-ustadz yang lain. Ya. Terus Habibnya itu mau pindah. Mau pindah. Kata salah satu pengurus ini bilang gini, Beb, antum kok mau pengen pindah? Kurang apa antum di sini tuh? Tempat tinggal ada, beras semuanya, gini-gini, fasilitas kendaraan semua ada. Kok sama masih kurang apa? Langsung apa dulu? Kalau anak ngajar di sini cuma cari uang seperti itu, rugi anak. Berapa fasilitas dari antum? Sama ilmu yang saya kasihkan itu nggak ada apa-apanya itu.
Walaupun harta miliaran tidak ada apa-apanya itu dibanding dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sampai Sayyidina Ali Pak, ana abduman allamani walau harfan. Jadi kalau ada orang ngasih harta itu disebut orang yang dermawan. Maka yang lebih dermawan lagi adalah orang yang mau berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Alhamdulillah saya sendiri merasakan betapa nikmatnya rasanya otak, hati, tubuh ketika dikasih ilmu yang belum pernah dengar. Itu hati saya itu, seluruh tubuh itu merasakan kenikmatan. Andai kata saya melakukan perjalanan yang jauh dan capek, meletihkan, terus dapat ilmu yang belum pernah saya dengar, itu capek saya, letih saya, perjalanan saya, uang yang saya keluarkan, itu seakan-akan sudah, bukan seakan-akan, memang sudah terbayar dengan mendapatkan ilmu yang baru tersebut. Makanya kadang dulu ada seorang ulama itu ngajar hadis. Baru gini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Oh, nggih. Monggo. Tunggu sebentar. Ini saya ngajinya selesai dulu ya. Saya ada tamu. Ditinggal. Jadi baru ngajar apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, terus ada tamu, ditinggal. Libur ngaji. Itu santrinya, saya ini nunggu lama-lama. Cuman hadisnya nggak sampai satu. An Abu Hurairah langsung diting. Ini niat ngajar apa nggak niat ngajar? Ada santrinya kayak gitu. Ya mungkin beliau itu kasep. Jadi tahu kalau ada santri yang seperti ini. Terus beliau menyampaikan, saya mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Apakah itu bukan ilmu? Saya mengatakan hal itu, saya sudah dapat ilmu. Berarti satu, ada perawi hadis yang namanya Abu Hurairah. Ada muridnya Kanjeng Nabi yang namanya Abu Hurairah. Ada orang hebat ahli ilmi yang menyampaikan ilmunya Kanjeng Nabi namanya Abu Hurairah. Kita tahu sosok namanya itu sudah luar. Kita mengenal nama orang alim itu sudah alhamdulillah. Ini ilmu ini. Kadang kita ada nama sahabat-sahabat yang jarang disampaikan dalam hadis. Ada nama-nama yang nggak familiar lah bagi di kitab-kitab yang kecil-kecil itu jarang disebutkan. Terus kita tiba-tiba dalam kitab hadis yang besar kita dengar, oh, ada ya sahabat yang namanya ini. Ada ya yang lain. Nggak pernah dengar ya. Padahal umur saya sudah 40 tahun. 40 tahun baru dengar itu nama sahabat yang merawikan hadis tersebut yang selama 40 tahun dia tidak pernah dengar. Makanya ada juga guru saya itu namanya Sayyid Ayyub. Ketika beliau ngajar itu ada teman-teman itu ngobrol. Sayyid Ayyub itu Masya Allah, kalau dawuh itu gak begitu jelas. Arabnya itu bahasanya gharib dan kurang jelas. Jadi teman-teman itu kadang ngobrol. Beliau tahu kalau kita ngobrol, beliau marah. Kalian ini jangan sampai ketika guru menerangkan terus ngobrol sendiri. Kata beliau. Terkadang seorang guru itu menyampaikan ilmu ya, dalam 10 tahun menyampaikan baru 1 kali. Jadi untuk mendengarkan hal ini sampai harus menunggu 10 tahun yang akan datang. Jadi kesempatan bersama guru ini guru menyampaikan ilmu apa ini yang sangat berharga. Makanya para sahabat itu ketika di hadapan Rasulullah itu seperti apa? Nah, itu kalau anak ngaji katanya seperti kucing melihat tikus. Masa gurunya dianggap tikus? Artinya enggak kedip sama sekali dengarkan. Seakan-akan di atas
para sahabat itu terdapat apa? Urung, takut, kabung, diam, konsentrasinya luar biasa. Nah, kata guru saya seperti itu. Kalian ini jangan ngobrol sendiri, kata beliau. Karena guru itu menyampaikan itu atas apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita udah mempersiapkan belajar ini ternyata pas waktunya ngaji nggak keluar. Yang keluar yang lain. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan benar. Jika benar dari Allah, jika keliru dari saya. Ya, mudah-mudahan tidak keliru. Fiya tasirul lisanid dunya wa tahdirul anbiya wa anna faniyatul zahil antum. Jadi kalau kita ngajar ngaji, ya, ngajar ngaji ini adalah wadifanya al-anbiya, wadifanya para nabi. Insyaallah talibul ilmi talibur rahmah, ya, talibul ilmi ma'an nabiyyin, ya itu ya. Mana pencari ilmu adalah pencari rahmat Allah. Pencari ilmu nanti bersama para nabi. Kalau mau ngajar, kalau mau ngajar, kalau ditinggal ke pasar ya beda lagi. Tapi ilmu sebenarnya untuk diamalkan sendiri, ya. Untuk diamalkan sendiri dulu, baru dibagi. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. La tublawunna, niscaya kalian akan diuji fi amwalikum, dalam beberapa harta kalian semua, wa anfusikum, dan kepada diri-diri kalian semua. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba, wala tasma'unna, dan sungguh kalian akan mendengarkan minal ladzina, dari orang-orang utuh yang diberi sifat ladzina alkitab, kepada kitab, min qablikum, dari sebelum kalian, wa minal ladzina, dari orang-orang asyraku yang menyekutukan Allah, siapa alladzina. Kalian akan mendengarkan adzan kepada hal yang menyakitkan, katsiran, yang banyak. Wa in tasbiru, dan apabila kalian sabar, wa tattaqu, dan kalian bertakwa kepada Allah, fa inna dzalika, maka sesungguhnya kesabaran dan ketakwaan, min azmil umuri, sebagian daripada pentingnya beberapa perkara. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Wa id akhadal, ketika mengambil, menuntut siapa Allah mitsaqal ladzina, kepada janji orang-orang utuh yang diberi siapa ladzina alkitab, kepada kitab. La tubayyinunna, niscaya kalian akan menjelaskan kepada Alkitab, linnasi, kepada orang-orang. Sungguh kalian akan menyampaikan kitab-kitab itu kepada orang-orang setelah kalian. Wala taktumuna, dan janganlah kalian menyimpan kepada kitab. Fanabadu, kemudian melemparkan siapa alladzina utul kitab, dilemparkan wara'a dzurihim, pada ke belakang punggungnya alladzina utul kitab. Artinya kitab-kitab itu tidak digubris, tidak dipakai. Washtarau bihi samanan qalil, washtarau, dan membeli siapa alladzina utul kitab bihi, dengan kitab, samanan, kepada harga qalilan, yang sedikit. Kitabnya dilempar, ya, demi mendapatkan uang-uang yang sedikit, sesuai dengan fatwa pesanan. Apa? Fatwa pesanan. Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang yang kaya yang melakukan zina, mereka tidak dirajam, cuman dikasih apa? Wajahnya dikasih hitam-hitam keliling kampung. Akhirnya ditegur sama Rasulullah sallallahu alaihi. Ayo buka kitab kalian, kita lihat
Bagaimana di kitab itu? Akhirnya orang itu dirajam. Fatwa-fatwa pesanan ini yang baik. Jadi mereka siap menyembunyikan kitab mereka, tidak melakukan eksekusi rajam demi mendapatkan uang yang sedikit. Semua ada pesanan. Ustaz, carikan dalil untuk berfatwa masalah ini, Ustaz. Pokoknya harusnya seperti ini, Ustaz. Ada enggak dalilnya? Carikan, Ustaz. Dicari-carikan, enggak ada. Tapi terus dia mengada-ngada. Mengada-ngada. Oke, Ustaz, siap. Ini saya siapkan 5 miliar. 5 miliar itu sedikit apa banyak? Sedikit. 5 miliar sedikit apa banyak? Kata orang-orang itu banyak 5 miliar. Bisa buat macam-macam. Tapi ketika kita total sama, kita total 5 miliar itu buat berobat. Yang bocor jantungnya gimana? Yang gagal ginjalnya, dia kena liver akut, jantungnya bocor, ginjalnya kena. 5 miliar habis apa enggak? Habis. Kurang. Jadi jangan berani-berani mempermainkan agamanya Allah. Kalau Allah murka, kesehatan ini diambil, onderdilnya diambil, jantungnya tidak bisa mompak, diganti jantungnya babi. Nauzubillahin. Telinganya konslet nggak bisa, akhirnya dicarikan telinganya patkai. Hidupnya banyak. Nauzubillahin. Jadi ya uang 5 miliar itu terlalu. Jadi kita itu pokoknya minta balasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, sampai lah nggak dapat 5 miliar. Apa nggak butuh saya? Saya nggak butuh apa. Saya bisa kerja sendiri. Saya dalam keluarga saya itu hanya butuh saya, istri saya, anak saya 3 seumpama 5 piring pagi, siang 5 piring, sore 15 piring. Cukup saya. Itu saya masih punya saldo. Saya bisa bayar listrik, bayar wifi, bayar ini, bayar ini, beli bensin, sudah selesai. Masih ada tabungannya. Itu lihat, kalau nggak percaya gesek aja, keluar semuanya. Saya nggak butuh uang sama 5 miliar, nggak butuh. Saya dekat sama Allah, saya minta dikasih. Nggak usah takut, ya. Nggak usah. Jangan niru ini apa samanan. Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la yastambi samanan qalil. Fabi sama yastarun. Fabi sama maka seburuk-buruk perkara. Fabi sama maka seburuk-buruk perkara ma yaitu perkara yastaruna yang membeli siapa? Alladzina membeli hartanya sedikit. Apalagi kalau sekedar 200 juta ya, 100 juta. La tansabanna alladhina yafrahuna bima istirahat. Jadi Rasulullah